Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Malam ini saya kedatangan sahabat. Kali ini dua laki-laki. Tentunya dengan kedatangannya membawa cerita pengalaman pribadi dan pengalaman yang tidak terlupakan. Seperti yang saya selalu bilang, setiap manusia mempunyai pengalaman yang bisa dilupakan dan yang tidak bisa dilupakan. Dan pastinya sahabat saya yang malam ini membawa cerita yang pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Cluenya, kejadian ini ketika terjadi pada tsunami di daerah apa namanya? Bukan di Ujung Genteng ya, di mana? Di Banten. Oh, jadi ketika terjadi tsunami di Banten yang sempat viral, yang dimana ada salah satu band ternama di sana, disebutin aja nggak apa-apa ya, waktu kejadian tsunami yang Seventeen tersebut. Nah, malam ini kebetulan pada saat itu sahabat saya menjadi tim SAR di sana untuk membantu para korban. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja saya kenalin sahabat kita malam ini. Assalamualaikum, mana dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalan dengan saya, biasa sering dipanggil sama teman-teman Sun Gokong. Sal dari Bogor. Oke, kalau kamu? Nama saya Tri, saya dari Depok ya. Tapi ini mereka ini berdua memang kalian tuh bersahabat ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi bukan pasangan kan? Bukan. Alhamdulillah. Iya bunda. Loh. Jangan sampai lah. Jangan sampai lah ya. Iya. Normal. Oke. Nah, gimana sih ceritanya? Kok kalian bisa ada di lokasi tersebut ketika tsunami terjadi? Itu berarti kalian belum ada ya ketika tsunami terjadi ya? After berarti ya? After. Oh, oke. Kamu dulu gimana? Kalau saya itu pas waktu itu kita berdua masih di tongkrongan. Pas subuh itu kita di satu grup, ada satu instansi ya, pencinta alam lah. Di situ ada informasi apabila sudah terjadi tsunami di Banten itu. Dan akhirnya kita di malam itu kita evaluasi dan kita memutuskan untuk paginya kita harus berangkat ke sana. Dan juga kita mencari data dan kita ada di satu kampus keesokan harinya. Jadi seperti itu. Jadi langsung ya ke lokasi. Berarti kalau kayak gitu semacam kayak suatu organisasi perkumpulan pecinta alam ya. Jadi memang ketika ada kejadian alam, tim SAR ini akan turun langsung membantu berarti dong. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau aku manggilnya Tri aja ya. Mau pakai mas nggak? Boleh. Boleh ya? Bagaimana? Kalau Mas Tri itu berarti kejadiannya sama juga, dihubungin terus akhirnya datang ke lokasi. Iya, kebetulan saya sama Gokong itu lagi di satu tempat, satu tongkrongan. Yang dibilang kayak tadi langsung dapat, dan kebetulan saya cek website dan memang beneran terjadi. Oke. Saat itu nggak berpikir beneran hoaxnya tuh gimana? Makanya kita cek website langsung, data yang terakurat, dan itu bener kejadian. Jadi langsung deh berangkat ya. Iya. Nah, ketika sampai ke lokasi, itu kondisi yang kalian lihat tuh seperti apa? Kalau untuk kondisi ya gimana? Masih banyak panikan dari warga-warga sekitar, terus masih ibaratnya lalu lalang lah untuk nge-rescue si survival yang terdampak bencananya ini. Ada lalu lalang dan akhirnya kita itu masuk ke satu posko di Cikadu, posisinya itu waktu itu di situ. Dan dari posko kita sampai ke Tanjung Lesung, Hotel Tanjung Lesung itu nggak jauh, cuma hanya 5 menit sampai di situ. Dan akhirnya kita juga pas nyampe pertama kita mendaftarkan diri dulu. Awalnya kita berdua, dan tiba-tiba kita juga dapat bantuan teman-teman dari Jabodetabek ya. Pecinta alam Jabodetabek gitu kan, tiba-tiba nyusul dan akhirnya kita satu tim dan
di sore itu juga kita langsung turun ke lapangan untuk membantu para korban-korban di situ. Nah, para korban-korban di situ. Nah, ketika sampai di situ kan berarti fenomena yang udah dilihat udah berantakan dong, Mas Tri. Iya. Ya kan? Nah, ketika kalian lihat itu maaf ya, maksudnya jenazahnya itu udah berserakan di jalan-jalan ke depan atau masih bagaimana? Bisa dibilang maaf ya. Korban itu sebagian udah dievakuasi. Tapi tugas kita itu mencari korban yang di daerah sulit dijangkau oleh orang umum. Oh, malah seperti itu? Iya, karena gini loh. Karena kita datang itu karena kita dari pencinta alam udah dikasih bekal oleh dari organisasi tersebut untuk ngesar. Dan akhirnya kita pakai ilmu itu untuk ngebantuin itu. Dan untungnya yang kita satu tim ini pada kalau bisa dibilang otak setengah kalau kata itu, tapi siap tempur lah untuk di lapangan. Pokoknya setia kawan lah. Nah, seperti itu. Pas kita datang ke sana ya kita nyarinya tempat-tempat yang bukan yang enak gitu, tapi yang jarang terjangkau. Nah, kayak gimana sih tempat-tempat yang jarang terjangkau? Nah, kayak hutan bakau. Sisir. Oh, ada di situ? Ada. Soalnya kan ya kalau kayak di tempat biasa masyarakat umum pasti udah bisa. Tapi yang tempat-tempat yang susah dijangkau tanpa keahlian khusus, ya, itu sulit untuk di rescue lah. Tapi ketemu jenazah korban? Kalau untuk korban sih ya syukur-syukur alhamdulillah. Untuk total yang kita dapat itu untuk total keseluruhan dari beberapa SRU atau Search Rescue Unit itu ada 12 yang kita dapat ya. Tapi yang pure dari tim kita dapat itu ada 7 orang. Oke. Nah, itu kan lokasinya misalnya di sini nih yang ada bandnya itu. Tuh dari titik itu ke tadi hutan bakau tuh jauh nggak? Ya sekitar 2 atau 3 menit, nggak jauh juga. Karena di situ ada salah satu hutan bakau. Lumayan dong kalau misal lemparan. Kalau lemparan maksudnya lemparan air. Iya. Kalau untuk waktu itu sih airnya lumayan surut dan juga kita mau masuk ke sana juga kita ada namanya untuk pengamatan area sekitar. Memungkinkan untuk kita masuk atau enggak. Kalau nggak memungkinkan kita observasi dulu. Udah diobservasi dulu apakah layak untuk turun hari ini atau tidak. Oke, gitu ya? Iya. Tetap melakukan itu semua ya? Mengikuti SOP. Kebetulan kita di satu hari itu dikabarin air mulai naik, kita nggak langsung turun, kita tungguin udah di tempat, kita tungguin beberapa menit ada kabar lagi atau enggak, 1 jam nggak ada kabar, kita langsung susul. Oh gitu. Nah, yang kalian temuin waktu itu di hutan bakau itu tamu hotel atau warga setempat? Warga setempat juga di situ banyak. Terus ya ada beberapa cerita lucu juga sih di situ. Keluarkan saja cerita lucu, cerita misteri, silakan sok atuh. Kalau bisa dibilang cerita lucu iya, cerita misteri juga iya. Oh, seneng banget saya. Nah, gini loh pas waktu itu. Kita mulai yang mana dulu, lucu apa misteri? Campur sih. Oke, ya gimana? Karena emang di situ ada kekonyolan dari kita sendiri dan juga ada salah satu yang bagi kita masih ganjel sampai sekarang. Apa ya? Sesuatu ada hal di situ lah. Kita masih penasaran. Sekarang kita lupain aja supaya nggak penasaran. Iya. Tapi nggak bisa lupa. Nggak bisa. Semakin mau dilupain malah nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana? Nah, pas waktu itu tepat udah H+2 lah. Oke. Kejadian keesokan harinya kita observasi di situ karena pas di hari pertama itu kita nggak bisa karena salah satunya air masih naik. Nah, lama juga air naik ya? Ya itu masih naik lah, ibarat masih angin. Wah, nggak memungkinkan, takutnya tiba-tiba hutan bakau ada rantingan patah kan. Akhirnya kita kayak memutuskan keesokan hari kita turun. Pas tepat di jam 11 siang. Oke. Nah, kita sampai di hutan bakau itu. Awal mulanya kita masih santai, kekonyolan nama kita itu masih bercanda-bercanda karena emang tunggu informasi selanjutnya. Apa siap untuk air bakalan naik atau gimana sih? Kan waktu itu juga masih siaga. Akhirnya kita masih bercanda di pinggir situ. Gak lama kemudian ada yang teriak dari hutan bakau itu. Tapi teriakannya nggak kencang. Nggak kencang kayak. Tepatnya kayak bisik-bisik di telinga. Kayak orang kesakitan.
Cewek cowok? Itu cewek. Cewek ya? Jadi, untuk orang untuk itu cewek. Ada beberapa yang nggak dengar. Ada. Ngerintih kesakitan. Sambil minta tolong di situ. Oke. Nah, sebenarnya 1-2 kali dengar, mungkin apa sih? Suara apaan sih, paling yang di belakang atau gimana, bercanda. Oh, ini nyampe berkali-kali. Iya. Kan nggak mungkin dong. Iya. Dan pada saat itu memang nggak ada yang hidup di situ, di lokasi tersebut. Positive thinking kita. Mudah-mudahan ada. Tapi kenyataan nggak ada. Nah itu nih, nah masuk di situ pas dengar kayak gitu, dari organisasi pecinta alam ini kita kan udah dibekal namanya Jungle Rescue. Akhirnya kita pakailah sistem nyapu. Ya di situ kita dari 12 orang itu kita semua pegang golok. Ya untuk pembukaan jalur lah. Iya. Kita sistem sapu awal, pas dekat suara itu tiba-tiba suaranya hilang. Oh, jadi kalian menyelusuri suara itu akhirnya? Jadi kita ikutin suara. Pas sudah dekat suaranya hilang. Dan ketika kita udah maju ke depan, suara itu muncul lagi di belakang. Nah itu akhirnya kita memutuskan balik lagi. Ibaratnya 2 kali bolak-balik itu penyapuan. Dan akhirnya di situ benar-benar kita nggak dapat apa-apa. Nah habis itu lucunya kan kita kan emang dari orang awam belum tahu apa-apa. Pas kita balik lagi ke sana kita informasikan lah ke posko. Nah pas habis itu ada satu bapak-bapak nanya, kalian masuk di hutan mana? Nah kita kasih tahu di hutan sini. Dan akhirnya di situ baru kita tahu itu nama hutan-hutannya, hutan bakau itu namanya hutan apa. Dan sering terjadi apa di situ. Gimana? Nah waktu itu juga ada bapak-bapak bilang, kalian cari di mana di hutan bakau ini? Kalian tahu nama tempatnya itu apa? Ya kita nggak tahu, asalkan kita dengar suara kita susur aja. Barangkali ada kita ketemu si korban atau kayak gimana. Dan akhirnya bapaknya itu ketawa. Kalian masuk ke namanya hutan kunti. Rawa kunti. Saya lupa lebih spesifik dalam bahasa Sunda itu kita bingung, tapi kita tahunya seperti itu, rawa kunti. Dalam bahasa Indonesianya itu sarang. Itu kata penduduk setempat berarti ya? Iya. Napasnya sempat ketahan soalnya. Kesel gitu. Orang udah mau niatin mau nolong malah digangguin gitu kan. Itu dia. Gimana lagi? Tapi ya cuek lah udah. Iya. Tugas kita cuma buat nolong. Tapi luas banget hutan itu sarang kuntinya itu. Kalau untuk bisa dibilang luas, nggak terlalu luas. Cuman Panjang. Oh, oke. Sama aja. Ya. Kalau ada ujung panjang begitu. Tapi waktu itu kita ada namanya kita pakai navigasi darat, kita pembacaan lokasi lah. Kita ngebaca lokasi semuanya, kita menitikan lah pas kita balik kita pas tahu itu nama hutannya itu kita balik lagi untuk. Nah pas waktu itu kan saya juga jadi ketua SRU, Search Rescue Unit kan. Nah ketuanya akhirnya saya dengan tim saya kita evaluasi dan kita juga bilang ini nama tempatnya apa. Nah akhirnya di situ dari beberapa dari PT kita menitikan untuk hari ketiganya itu kita mulai gerak lagi untuk ke titik-titiknya itu, dan akhirnya ya hari ketiganya itu kita dapatnya itu 3 orang ya, 2 balita 1 wanita di pinggir sungai, di pinggir pantai. Balita sih? Balita itu lebih tepatnya kayak warga lokal yang lagi nyari ikan di pesisir. Itu banyak Bun, soalnya kita juga nemuin motor pesisir ya? Iya. Kadang emang banyak warga lokal yang nyari ikan di pesisir. Iyalah nama pencahariannya kan kayak begitu. Iya. Cuman kok balita ya? Nah itu kita juga kata namanya juga ada ajal Bu, kita juga bisa nolak. Ya, itu kan malam ya kejadiannya ya? Subuh lah. Oh. Kejadian sulamnya subuh. Always ya. Ketika ada kejadian alam itu subuh, dari saat orang terlelap atau lagi kita tidak ada controlling. Jadi tuh kejadian waktu tuh kejadian di Aceh kan juga kalau nggak salah menjelang mau subuh juga. Bener kan? Iya kan, menjelang mau itu juga. Jadi memang ya
Masa-masanya kita lagi ngantuk, kehilangan kontrol. Itu dia. Kejadiannya seperti itu. Ya. Tapi kan logikanya gini, kok ya anak kecil jam segitu itu ada gitu? Nah, gini loh Bun, pas waktu itu juga kan di setiap pinggiran itu kan ada tempat nelayan lah, tempat parkiran perahu. Oke, itu mungkin Saung-saung. ya, saung-saung Nah, di situ tepi-tepi ada. situ. Oh ya Allah, kasihan banget. Nah, hari ketiga itu kita dapat itu 3 orang awalnya. Akhirnya kita kan waktu pas ke sana kita memutuskan mau pengen evakuasi lah, tapi kita lihat dari sistemnya kita atau SOP-nya kita gak memenuhi syarat untuk bisa langsung memindahkan si korban. Akhirnya kita koordinasi ke posko, dan posko koordinasi ke tim-tim rescue lain yang ibaratnya yang udah siap mengevakuasi, yang mereka yang ngangkat semuanya. Oke. Nah, akhirnya besoknya hari kita malam kita balik lagi, kita mulai floating lagi untuk memperluas lagi. Jadi yang di tempat kita temukan tetap kita susuri lagi. Oh, di tempat yang pokoknya tersulit lah, yang dijangkau lah. Tadi aku mau nanya, itu kondisi si balita itu seperti apa? Masih terlihat wajahnya atau gimana? Masih. Tapi ada beberapa luka yang nggak bisa saya sebutkan di mana. Ya, ibarat kayak luka jatuh dari motor kan, kegores aspal kayak kebuka gitu. Ya seperti itu aja. Oke, kayak bengkak atau gimana? Enggak. Ya, enggak malah. Enggak. Karena ya korban kebetulan ada di darat. Mungkin kalau di air, di laut bisa. Tapi kalau untuk bengkak ada sedikit lah, beberapa bagian yang bengkak karena kebentur dari karang. Iya. Itu doang. Paham, ya paham lah ya, lebam-lebam lah ya. Cuma kan katanya ada yang udah nggak berbentuk. Ada, itu ada hari selanjutnya lagi. Satu dulu ya. Tapi surprise sih, anak kecil malah lebih nice ya. Ya seperti itu. Maksudnya nggak terlalu banget. Nggak terlalu mencekam gitu kan. Masih bisa dikenali malah. Masih bisa dikenalin ya, alhamdulillah. Mujizat kayak gitu masih bisa dikenali seperti itu. Oke, berarti nextnya itu ke pas hari keempat lah. Lebih. Itu beberapa hari kemudian, lebih tepatnya itu 4-5 hari kemudian. Ya, enggak lah. Iya coy. Kan hari ketiga yang kita dapat 3. Harus hari keempatnya itu kita nggak dapat apa-apa lah. Oh, yang hari ketiga dapat 3? Hari ketiga itu kita dapat 3, tiga-tiganya itu. Di lokasi Sarangkunti? Sama. Enggak, Sarangkunti udah lewat dikit. Itu udah ngelewatin? Udah ngelewatin dikit. Udah ngelewatin Sarangkunti. Nah, kita dapat 3 lah di situ. Habis itu, nah hari keempat kita cari, hari kelima kita cari nggak ada. Pas tepat hari ke-7, seminggu lah. Yang itu yang kita bingungin itu, satu timnya saya, semuanya mimpinya sama. Tapi di hari yang berbeda. Itu. Oke. Mimpi apa tuh? Mimpi ibaratnya ada orang yang minta tolong. Di situ tuh, buruan. Iya. Tapi mimpinya sama, cuma beda hari. Beda jam. Beda jam. Karena kita kan rolling untuk tidurnya. Oh gitu ya, jadi nggak boleh tidur bareng-bareng gitu. Ya, karena itu di situ aja masih siaga, dan kita emang poskonya kita kan di atas gunung. Emang langsung ke Krakataunya. Masih kita lihat ibarat kembang api gratis lah di depan mata kita. Pasti dia ngomongin kembang api Krakatau. Ya mau gimana lagi Bun? Jadi kelihatan ya. Kelihatan tiap percikan ya. Oh oke. Nah akhirnya itu emang waktu itu yang mimpiin pertama itu teman saya dari Jakarta. Oke. Dia ngigo. Awalnya dia ngigo, dibangunin lah sama seniornya. Dibangunin, ditanyain. Akhirnya dia belum berani ngomong, masih sok lah gitu kan. Apa dia masih mikir arti apa dalam mimpi ini. Gak lama kemudian lah kita rolling. Pas paginya jam 7 kita bangun sarapan, ada yang buka nih. Lu pada semalam gimana sih? Pada ngigo semua. Ngigo apa? Oke lah, kita cerita lah. Dan sama, buruan di sini, tolong. Ada yang teriak kayak gitu. Dan itu kita habis menemukan 4 orang sekaligus. Berarti menemukan dulu baru mimpi itu? Iya.
Enggak, mimpi menemukan baru mimpi lagi. Oh, oke. Nah, yang 4 itu cewek cowok atau gimana? Cowok semua. Kalau itu informasinya itu dari warga sebelumnya itu bilang ada anggota keluarga mereka yang hilang. Pas waktu itu lagi mancing di pesisir mercusuar. Jadi posisi mercusuar itu paling ujung. Paling ujung. Paling awal kena. Pasti kehantam pertama kali ya. Nah, akhirnya kita carilah di situ dan menemukan 4 orang sekaligus. Untung dia nggak keseret ke laut ya. Karena dia masih ketimpa ketahan sama pohon yang tumbang. Posisi air itu emang maju. Hah? Itu emang maju, tapi nanti dia balik lagi. Iya, makanya nggak ketarik gitu maksudnya. Dan si korban ketahan sama pohon. Dan ketimba. Oke. Masih bersyukur lah ya, dia masih ketahan di situ. Ketahan di situ. Dan itu 4 orang sekaligus. Numpuk berarti. Dan itu yang sulit diidentifikasi. Itu sulit bang identifikasi. Karena kita nggak main langsung angkat, kita harus gali dulu. Satu gali, terus yang keduanya emang kan udah seminggu kan badannya udah mulai ada sebagian badannya udah perubahan. Mulai hancur lah. Sekali pegang langsung. Ya gitulah. Karena kena air laut ya. Air laut habis itu lembab dari pohon. Panas. Nah, jadi seperti itu. Karena waktu itu juga selama seminggu itu hujan terus, hujan gerimis. Seminggu itu? Seminggu hujan gerimis manja lah kata anak-anak zaman sekarang. Nah itu. Tapi tetap aja itu kan menjadikan perjuangan untuk pencarian gerimis kayak gitu. Jadi 4-4-nya itu numpuk Enggak. Beda. Di tempat yang berdekatan. Cuman pas dipegang udah bis. Iya, tapi kita nggak pernah dipegang. Kenapa? Ya karena kalau bukan kapasitas. Bukan satu kapasitas karena emang takut kena menular. Karena ada satu kayak virus atau bakteri dari mayat ada. Yang nggak boleh kita pegang. Iya, saya dengar cerita kayak gitu. Kata emang bener ya? Kan kalian ini tim SAR nih. Iya. Emang bener ya kalau dari mayat itu ada satu virus atau ada satu apa gitu maksudnya? Iya, makanya itu kita nggak berani megang untuk itu. Akhirnya kita minta bantuan dari lebih berwajib lah. Dan kita cuma informasi dan akhirnya kita dari situ mulai memperluas lagi. Dan di situ juga nggak sengaja saya juga injek di betis. Iya. Tapi aduh. Lembek ya? Kayak injak penyek lumpur. Karena emang udah nggak karuan. Nggak karuan. Ya udah seminggu. Nah itu. Nah ya habis itu kita bisa mulai ngerasain lah ya berarti nyek. Gitulah pokoknya nggak bisa. Aduh, yang itu yang pengen melupain. Tapi baju masih pakai atau udah telanjang? Masih. Oh, kan karena dengar ada yang telanjang ya? Ada. Ya itu yang tadi pertama yang saya bilang yang ketemu satu wanita itu tinggal baju sama celana dalamnya doang. Celana udah nggak ada. Baju itu. Sama celana dalam. Celana dalam. Tapi baju kaos biasa. Oh ini udah ketarik itu ya? Wah kenceng berarti bisa sampai ngebuka baju ya harusnya. Ombak baliknya itu lumayan panjang. Sekitar 3 atau 300-400 meteran. Tuh, soalnya pas kita juga menganalisis lokasi itu dan kita lihat emang hutan bakau itu yang rata. Sarang kunti. Kesono semua. Oh. Jadi kayak kesapu. Itu gini buat kita ngelewatin sarang kunti dulu. Itu sarang kunti ibarat kata itu selamat datang buat kita. Oke. Sisanya baru area itu ya. Dan juga emang dari kita harus observasi sekitaran itu kayu nggak berdiri tegak, udah gini semua. Iya pasti ya. Udah ketutup semua, karena kita ada sebagian yang tim kita mengukur ya ada 12 meteran yang ketutup, tapi sebenarnya lebih karena hutan bakau kan memang rapat. Iya. Akhirnya airnya kepecah. Nah, oke. Tadi kan dibilang katanya mayat itu bisa mengeluarkan kayak itu semacam kayak virus atau bakteri atau apa. Itu semua mayat ya? Atau hanya? Tapi kayak misalkan yang udah lebih dari iya. Nggak maksudnya walaupun tuh kasusnya bukan tsunami, misalnya hilang di jalan, tetap ya, berarti ya. Pokoknya mayat yang udah lebih dari segitu akan mengeluarkan istilah seperti itu. Mau. Kalau kita diinformasikan kepada masyarakat umum tuh kalau menemukan kayak jenazah ataupun itu jangan langsung dipegang atau gimana, langsung hubungin pihak berwajib. Oke, itu tuh buat note ya, buat pelajaran ya. Virusnya itu. Kita nggak tahu ya, oke. Makanya kan kadang juga yang menemukan juga harus pakai
Sarung tangan. Ikuti SOP-nya. Oh oke. Nah ini nggak apa-apa nih, jadi buat pelajaran buat sahabat-sahabat di rumah. Jadi ketemu jangan langsung ditomprok. Kok tomprok sih? Kayak ketemu itu fans ya. Nah, jangan dicomot. Jangan dicomot lah. Ya comot. Kayak perkedel. Gemes ya. Iya kayak Swissy ya. Nah oke. Kalian tuh nanya nggak sih kenapa sih itu dibilang sarang kunti? Ya. Ada nggak sih reaksi kamu? Kok sarang kunti sih pak? Kalau menurut masyarakat umum di sana itu emang kayak udah sarang dari turun temurun, udah lama. Udah tempatnya. Jadi emang kayak pusatnya. Pusatnya di situ. Oh tempat hangoutnya kunti. Iya. Oh. Makanya dari semenjak itu udah kita nggak mau nanya-nanya lagi. Nggak nanya lagi. Yang namanya tempat ngumpul. Ya pasti ada dia lah. Iya. Ya, mau gimana? Mau gimana lagi? Iya. Malah tapi kesannya kenapa digangguin gitu kan? Nah iya itu juga abis digangguin enggak sih? Lebih tepatnya ditanya. Kadang, nah itu bukan kita ditanya. Kita tanya gimana? Ditanya itu gini ya. Kalau untuk pengalaman saya, waktu itu kita dari tim kita itu ada penambahan tim lagi dari instansi lain. Penambahan 4 orang. Akhirnya sama saya di belakang. Sama tim yang lain udah pada susur nih, yang udah paham nih kan susur kan. Sebagai ini kan saya di belakang nemenin 4 orang. Jadi berlima. Akhirnya kita mau nyusul kan. Dan kita bertiga doang yang dengar. Nah, kalau dari masih ingat sampai sekarang itu bahasa Sundanya gini. Dia tiangan naon di dia. Oke, mau ngapain di sini? Iya. Oke. Dan akhirnya bertiga itu nengok ke belakang kagak ada orang. Akhirnya kita saling bertiga. Tengok udah nggak benar, mundur. Lanjut pindah tempat. Kamu juga dengar? Enggak. Dia yang paling tim depan dia malah temunya banana boat. Oh gitu. Maksudnya kamu tanya, jawab ya. Menurut lo ngapain gue di sini? Ya ada nggak kepikiran. Masuk di sarang ya mendingan ya diam aja. Iya gitu. Sarangnya dia ya. Oh tuh ladies semua itu. Enggak mau. Oh makasih banyak lo ya. Iya. Emang jadi kebiasaan kita kalau setiap kejadian yang aneh-aneh itu kita skip dulu di lokasi. Ketika kita udah pulang, udah jauh dari area itulah, baru kita buka semua. Karena takut ya kalau di lokasi ngomong ya. Iya, takutnya tiba-tiba aja ya. Iya, apalagi kita udah tahu nih kondisi akan memungkinkan hal-hal seperti ini terjadi. Ini kita nyari aman dulu. Nyari aman. Oke. Gitu. Terus next. Aku senang cerita. Nah, dan yang itu juga bukan selama dia, lu berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu di sana, kalau saya 1 bulan. Karena dia udah ditarik mundur karena salah satunya ya ada keperluan di rumah. Dia balik duluan, baru saya masih di sana kan di Cikadu selama sebulan di situ. Masih tetap observasi dan yang lainnya, dan juga ngebacain arah angin sama yang lainnya. Kalau korban itu kalau angin seperti ini ke bawah kemana dengan estimasi waktu seperti sekarang ini. Karena itu yang kita mainkan di lapangan. Nah iya. Oh jadi ada rumusnya juga ya? Iya, jatuhnya kayak anginnya ke arah mana sih bekasannya airnya. Nah kita carinya di situ. Kan nggak mungkin juga ya pohon yang masih utuh kita carinya di situ ya. Pasti nggak mungkin ada lah. Iya. Jadi akhirnya masih seperti itu, yang suara itu sering ke saya malah saya tidur juga. Masih ibaratnya lagi tidur enak-enak, lagi santai main game gitu kan. Masih ngomong. Suara gimana? Suara kayak cewek, tetap siapa yang naon di dia tiang naon di dia, arek naon di dia, selalu kayak gitu terus. Dan akhirnya saya bilang ini udah gak beres buat saya. Akhirnya saya balik. Kamu nggak jawab, saya ingin menolong. Udah kagak pikiran seperti itu. Soalnya ya, salah satunya saya juga jujur kita udah ini Bu. Udah jatuh, psikolog saya juga udah jatuh. Oh kena juga psikolog kamu di situ? Jatuh juga karena interaksi sama korban, terus masih di otak itu masih ibaratnya masih kepikiran sih korban terus. Gimana caranya kita menemukan? Itu satu, terus yang kedua ya itu yang satunya, yang keduanya kondisi korban. Dan itu masih ada di otak saya, mau dihilangin seperti apapun juga tetap enggak. Dan akhirnya saya alihkan itu jadi ke hal negatif ya, seperti minum beralkohol, tapi tetap aja nggak bakalan hilang, nggak bisa.
Niatnya mau mencarikan itu ya? Iya, akhirnya dari situ juga posko kita dibubarkan, saya balik. Dan akhirnya saya masuk lagi di posko pecinta alam se-Indonesia. Oh, ngumpul itu semua? Ngumpul lah di situ semua, dan akhirnya saya di situ mulai ngerasa tenang. Karena memang udah punya sama teman Ya, luas itu udah ya? luas. Nah di situ udah mulai tenang di situ karena banyak teman-teman yang saya kenal, ibaratnya ngajak cerita. Terus saya emang di situ fokus bukan untuk ke lapangan, udah nggak bisa karena pindah posisi lebih pindah rolling. Oh oke. Nah, berbagi cerita mereka, apa mereka juga menemukan cerita seperti kalian berdua? Nah, yang kalau untuk teman-teman yang lain sih belum ada sebagian yang ketemu tapi gak cerita kejadian apa di lapangan. Tapi pada saya juga paham mereka tiba-tiba datang beda. Kayak habis ngelihat sesuatu tapi oke, diem aja, kayak ibarat nyembunyiin sesuatu. Kan kesel kayak gitu ya, pengen cerita tapi diem gitu ya. Takutnya kalau diceritain dia jadinya gimana terus kamu takut. Karena kita udah ngerti juga kan, udah pernah ngerasain, oke lah kita diam, skip. Akhirnya kita sampai tenang, udah mendingan, psikolognya udah lebih baik, baru cerita. Tapi mereka menemukan juga hal-hal misteri? Ya, dan akhirnya itu ada beberapa tim yang kita ada namanya tim advance. Tim advance itu ditarik mundur karena emang salah satu psikologinya udah kena, udah capek. Akhirnya punya kegiatan sendiri di rumah, akhirnya mereka ditarik. Tim keduanya datang. Nah, tim kedua cuma hanya dorongan logistik sama yang lainnya. Dan di situ juga sebagian tim saya gitu kan di healing juga. Ibaratnya ada trauma healing juga untuk tim SAR kan. Akhirnya di healing di situ. Ibaratnya ngajakin korban aja, Bun. Tim SAR juga perlu. Kita juga perlu di healing. Iyalah pasti kalian juga. Akhirnya dibuatinlah satu game untuk kita untuk happy lagi. Iya, itu kan ngaruh ke psikolog kalian banget. Nah, dari situ juga. Makanya kenapa tadi di awal kita bilang bukan masyarakat umumnya, takutnya lebih parah. Lebih parah itu. Soalnya emang saya diikutin selama saya di posko itu selama hampir mau ke 6 bulan sampai posko itu tutup. Posko pecinta alam se-Indonesia sampai tutup. Dan di situ juga kadang saya juga masih ngerasain diikutin terus gitu kan, kayak penasaran gitu. Dan bahasa itu kayak diajak gitu, ibaratnya mau dengan cara yang berbeda. Diajak korban, entah itu diajak korban atau gimana. Bukan, kita nggak tahu. Caranya tuh kamu ngapain terus di sini? Iya, kayak ibarat nggak terima gitu kan saya di situ. Saya mengajak buat balik lagi ke tempat itu lagi. Kita putuskan buat kita udahin di sini. Dan ngajak ya. Iya. Dan waktu itu terlepas itu saya ke satu, kalau di Kristen itu apa sih? Asrama. Kalau di Muslim apa sih? Pesantren. Pesantren. Ada waktu itu kan kita ada dorongan logistik ke pesantren, kayak ibaratnya sumbangan Quran, kitab kuning sama yang lainnya. Lah, kita ke sana lah, dan akhirnya ada kiai satu di situ. Oke. Kamu bawa siapa ke sini? Ya padahal kita nggak tahu. Ya, dia ngomong ke saya, si kiai itu ngomong ke saya, kamu ngapain ke sini? Bawa siapa ke sini? Saya bingung dong, ngapain? Ada apa? Saya nggak tahu. Ya udah, ntar saya yang ngurusin. Dan semenjak saya ke sana, udah berapa kali ya? 4 kali itu kita buat WC umum buat mereka gitu kan, kita dorongan ini. Selama saya sering ke sana karena dorongan logistik kan, saya di bidang logistik juga, dan saya ke sana terus, di ibaratnya kayak tenang. Dari situ mulai tenang dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk mau ke sana lagi, antar dulu. Masih agak dikit, gimana ya? Kena juga dong. Keberatan gitu. Kena dong itu kamu ya berarti ya? Hah? Kena juga mental kamu ya? Pasti. Kena. Pasti ya? Bukan hanya mental sih, tapi ke pikiran juga. Jadi keinget yang bla 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 kayak dulu lagi. Oh. Kayak flashback lagi. Flashback lagi gitu. Kayak kita putuskan buat nanti dulu. Diikutin berapa lama? Selama 4 bulan bisa. Perempuan? Ya. Kamu? Ada diikutin? Enggak, dia mah bebas. Digangguin mulu lebih tepat. Digangguin, pas dia udah balik ke Bogor udah gak ada.
Kalau pas kamu udah injak Bogor lagi nggak ada? Alhamdulillahnya enggak. Selama di sana aja. Gak digangguinnya kayak apa? Pas di lapangan. Suara, aromanya? Aroma busuk. Oke, terus? Tapi kayak giliran kita cari. Nggak ada sama sekali. Tahu dong gimana aroma yang paling wangi terus kita ciumin pasti ketemu. Iyalah pasti kalau kita ngikutin nyelusuri pasti. Kasih. Ini nggak ada. Sampai ke titik yang paling bawah ini nggak ada sama sekali. Jadi hal-hal itu jadi hadapin juga ya. Ya wajar kalau kena mental. Iya. Iyalah, dengan persiapan, dengan keadaan, dengan kondisi seperti itu, pasti kan juga tidur juga nggak senyaman itu gak kan. Nyaman. Ya kayak di rumah kamar sendiri kita. Iya. Ya walaupun orang-orang bilang kalau lagi capek tidurnya nyenyak. Nggak mungkin. Saya bukan tipe orang yang percaya seperti itu. Capek bisa nyenyak. Justru kita kalau capek itu ya malah kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya, gimana bisa tidur? Badan kita nggak enak. Iya kan? Badan nggak enak, kepala nggak enak, ya mau tidur. Iya, harus nyari posisi nyamannya dulu. Iya, itu benar. Kalau berarti kalian sama saya. Nah, waktu kejadian tsunami itu kan emang denger ceritanya tuh nggak ada gempa kan ya? Emang nggak ada, tiba-tiba naik. Wow. Sebelum itu nggak ada juga gempa? Nggak ada, pas sudah naik baru gempa. Kejadian. Jadi tsunami dulu baru gempa. Bisa dibilang gempanya itu emang di tengah. Hah? Di tengah, maksudnya pas di Krakataunya. Iya. Berarti gerakan dari bawah laut berarti bawah ya? Laut. Nggak, saya pernah dengar katanya ada gunung di bawah laut. Ya itu Krakatau. Krakatau kan? Anaknya Krakatau itu di situ. Anaknya kan? Anaknya ngulet kali ya? Ngumpet bun. Ngumpet. Nggak gedemen gue denger kata ngumpet gunung. Ya kenyataan. Kan berarti kan kalau di nongol ngagetin dong. Nah itu ya, itu yang pas kayaknya tsunami pertama itu yang dari bawah dulu baru dari atas kayaknya. Angin pun nggak ada tanda. Nggak ada. Kan biasanya kan anginnya beda. Nggak ada tanda sama sekali. Angin kalau angin dari band itu pasti udah berasa. Udah berasa. Atau karena pikiran mereka, oh ya angin laut emang seperti ini gitu. Emang angin lautnya, kalau angin laut sih emang kenceng bun. Iyalah makanya. Nggak bisa jadi patokan juga. Nggak patokan. Pas terjadi juga pas. Deburan ombak. Itu sinar bulan. Pas kejadian terang, bulannya terang. Oke, itu poinnya. Purnama ya. Kalau bisa dibilang purnama atau gimana saya juga nggak paham. Air laut naik. Pasti. Makanya kita nggak bisa mengidentifikasi secara real ataupun benar. Ya oke. Pada kenyataannya kita sendiri loh. Purnama air laut naik. Kayak kemarin tuh kan Blue Moon. Itu udah interaksi reaksi alam sih. Bukan karena mitos atau apa, tuh udah reaksi alam. Itu. Makanya saya bilang pasti ada tanda-tandanya seperti itu. Iya. Tapi menurut pengetahuan kita berarti tuh gerakannya dari bawah laut berarti ya? Kayaknya kalau untuk saya sendiri sih dari bawah laut dulu baru ke atas. Karena itu anaknya masih ada di bawah. Dan sekarang karena tahu kan untuk setelah meletus yang kemarin, sekarang dia udah mulai di bawah laut. Krakataunya. Nah, beberapa minggu yang kemarin kan sempat ada gempa tuh. Iya. Terus kenapa tuh ya? Tapi nggak berpotensi kan? Enggak. Dan kebetulan kalau kita lihat itu deket-deketan sama yang kejadian sebelumnya. Waduh. Makanya kalau untuk sekarang sih ya, kalau untuk saya sendiri lebih memantau untuk kondisi alam sekarang gitu kan, karena ya pancaroba sekarang udah mulai beda. Iya ya. Kan kita makanya itu kan emang kalau kita pribadi sih kalau untuk lebih ke sosial media lebih kontrol alam kondisi alam dan baca seperti itu. Karena untuk siaga juga kan. Kayak Maret aja kan harusnya sekarang udah nggak musim hujan ya. Ya tapi sekarang masih hujan. Tapi masih hujan ya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah kalian pecinta alam, baca alam seperti itu gimana? Ya kalau untuk saya sendiri sih ya alam nggak bisa dilawan. Kalau emang dia seperti ini kita nggak bisa dirubah lagi. Oke, kalau kamu? Paling kita cuma memprediksi doang. Kalau ada di lapangan ya kenyataan ya kita serahkan lagi. Iya. Oke. Lebih ke pasrah. Pasrah, benar ya. Iya. Jadi memang kita sepinter-pinternya teknologi, tapi tetap kuasanya dikembaliin lagi ya. Iya. Cuman kita emang kalau bicara alam emang misterinya tuh luar biasa. Dan hukum alam real.
nggak bisa dibohongin. Kamu percaya anak muda dengan hukum alam? Kamu kalian masih muda ya, tapi kalian percaya dengan hukum alam? Percaya banget. Karena kalian hidup di alam sih ya, jadi memahaminya bukan karena diajarin, bukan karena sering, karena mengalami langsung. Iya. Oh. Tapi kalau ada pertolongan lagi, misalnya ada bencana, masih mau? Ya, kalau untuk kemanusiaan enggak, kenapa enggak? Oke, kalau kamu? Selama itu nggak mengganggu aktivitas badan yang lainnya, kenapa enggak? Walaupun berhubungannya dengan hal-hal seperti itu, jenazah atau apa? Ada kalau kayak gitu tuh, kalau kita menemukan itu jadi kepuasan kita sendiri, Bun. Pasti, karena kan tujuan kalian pencarian. Iya, kayak ya lega aja gitu. Ada sosok yang kalian tolong ya berarti ya? Iya. Sebenarnya mereka bisa layak ya. Bener, walaupun udah tadi kamu bilang udah kayak squishy, saya bilang sih, udah ya kayak lumpur tuh, seperti itu. Iya. Udah kembung kemana-mana seperti itu. Cuman setidaknya ada tempat mereka untuk dan layak lah. Juga pasti tenang kan? Tenang. Iya. Saya mau tanya, baunya seperti apa? Aduh, baunya. Kalau Bunda pernah nyiumin apa deh? Menurut Bunda yang paling bau? Ya nggak usah kita bicarain, kayak kasihan ya. Kasihan, jangan ya, saya paham lah. Makanya saya balikin lagi ya, pertanyaannya itu. Iya, karena kan udah beda ya kalau yang di daratan sama di laut kan udah. Iya benar, karena udah kena kimia asinnya laut gitu ya. Soalnya kalau untuk korban di sungai atau korban beda. Korban yang di sungai, air tawar, air asin sama ibaratnya nggak pernah, cuma hanya di darat itu tiga korban baunya berbeda-beda. Yang lebih cepat hancur laut berarti ya? Yang lebih cepat hancur sih hampir sama sih semuanya. Kalau terlalu rendam, kayak ibaratnya kita kaki kelamaan rendam di air kan jadi keriput kan. Iya, kayak kita berenang aja di air biasa aja keriput. Nah itu kalau untuk yang itu yang lebih cepat keriput ya di air itu. Kalau untuk di darat sih masih ya agak dikit bisa dijaga lah. Enaknya kalau gitu makannya Indomie aja ya berarti ya? Aduh ya. Iya dong, ya kalau capek-capek bisa mau makan yang gimana kalau pasti gitu. Nah itu juga saya ngerasain, Bu. Iya kan? Saya ngerasain banget pas awal yang nggak sengaja keinjak gitu. 2 hari nggak makan. Pastilah. Cuma hanya minum susu. Indomie lah. Iya, enggak, Indomie juga nggak makan, Bu. Oh ya. Susu doang, sama biskuit doang udah. Makanya waktu itu kebetulan lu kenapa sih nggak makan? Padahal saya makan paling banyak. Nah itu dia kan, satu orang yang paling banyak. Ini ada apa? 2 hari nggak makan. Mencurigakan. Ternyata. Ya udahlah, yang penting gue sehat udah syukur. Ternyata ada yang dia rasa. Itu. Stop 6 bulan pencarian berarti. Kalau kita stop pencarian sebulan. Sebulan ya. Tadi 6 bulan apa ya? Kalau 6 bulan itu untuk recovery. Oh, oke, recovery-nya 6 bulan. Ya itu. Karena juga emang di posko kita juga lumayan juga dapat sumbangan dari berbagai bidang pihak yang itu lumayan banyak. Logistiknya banyak ya. Ya, dan akhirnya kita salurkan untuk semuanya. Untuk mereka warga-warga juga. Warga segitu. Nah, yang kalian dengar itu kalau mereka dikuburin berarti masal ya? Atau keluarga ngambil tarik langsung ukur? Kalau ada keluarga yang mengenali langsung. Dan kita serahkannya nggak ke keluarga pun, tapi ke rumah sakit dulu. Rumah sakit dulu. Keluarga nyarinya di rumah sakit, bukan di kita. Identifikasi dulu di rumah sakit. Iya. Oh, oke. Jadi ada proses semua. Iya. Kan nggak lucu kayak mayat dijejerin terus keluarga nyari. Iya. Kayak kita nyari ikan. Iya benar, kita juga kata ngilu. Bukan ngilu lah. Malah bikin kasihan si korbannya sama keluarga juga malah kasihan.
Nah, oke, berarti kan itu kan udah kondisi hancur ya. Iya. Berarti kan mencocokkan itu harus dengan DNA. DNA. Biasanya yang diambil dari mereka tuh dari DNA apa kalau udah hancur gitu? Kalau untuk yang itu kita kalau untuk itu sih nggak terlalu paham itu, kita balik lagi ke pihak rumah sakitnya. Pihak yang berwenang berwenangnya itu. Mereka yang ngurus balik, kita cuma aja yang di lapangan ketemu kabarin. Oh tapi ada. Bener-bener masih bisa waktu kasus yang kapal jatuh itu masih bisa kan? Diidentifikasi dari DNA. Apa di sini diurus sini atau gimana? Bisa sama. Jago lah. Itulah baiknya Tuhan, selalu membantu kita dengan jejak-jejaknya. Iya. Logikanya kan kena ini, tapi itulah baiknya Tuhan sama kita. Makanya jangan menyakiti Tuhan. Gitu. Oke, ini menarik banget ceritanya dari tim SAR berarti ya dalam kasus bencana alam Tanjung Lesung ya, benar nggak sih saya? Kita posisinya di situ. Posisinya di situ dan memang tugas kalian berdua adalah pencarian yang paling tersulit justru ya, karena memang ada bagian-bagian masing-masing gitu. Dan sampailah kepada sarang kunti. Iya. Sebagai pintu masuk ya, bukan yang ngebantuin dia. Malah digangguin. Iya. Karena selama ini nggak pernah ada manusia yang masuk mungkin daerah situ, jadi pas ada hai gitu. Sebenarnya sih ada, tapi warga lokal. Kayaknya dia penasaran. Ya kan dia bosan dengan warga lokal. Gue kenal gitu. Diri lagi. Rame-rame ada apaan sih? Iya, dia happening dia karena tempat kongko-kongko udah datengin orang luar asing. Cowok nih. Iya. Penting kan nggak bisa ngeliat perlaki, cowok nih, gitu kan, makanya digangguin itu biar tahu kalau nih dia keeksisannya dia, gitu. Tapi kalian udah berkeluarga belum? Belum sih. Kamu? Perencanaan. Iya loh, on the way dong pastinya ya. Pasti. Pertanyaan aku terakhir untuk penutup. Kalau kalian udah punya pasangan, istri, ada kejadian kayak gini, kalian diminta, kalian bersedia? Kalau untuk pribadi saya, kalau untuk kemanusiaan, mau sampai kapanpun, masuk usia kapanpun, tetap bersedia turun. Walaupun istri berat ngelarang, jangan mas. Kalau untuk yang itu balik lagi kita harus menjelaskan dengan secara baik. Karena untuk kemanusiaan, ya untuk kepuasan sendiri. Oke, ada kesepakatan berarti ya. Kalau kamu? Balik ke persetujuan. Iya, betul. Ngobrol masing-masing. Dilarang? Hah? Misalnya dilarang? Ya kalau itu emang mendesak dengan alasan yang kuat, ya oke, nggak apa-apa. Ya itu kan jawaban masing-masing berarti, dan itu saya anggap bahwa itu hak masing-masing dan semuanya benar. Karena kalau bila terjadi itu ya nggak ada yang bisa disalahin. Iya kan, namanya udah ada ikatan juga, komitmen juga, nggak ada yang bisa disalahin. Tapi yang pasti kalian luar biasa. Di saat orang di luar tidur di rumah, tapi kalian berdedikasi untuk membantu walaupun tidak ada hubungan darah kan berarti. Sama sekali kalian nggak kenal mereka gitu kan, tapi kalian mau terjun bantu seakan-akan itu adalah keluarga kalian yang di situ gitu kan. Dan itu luar biasa banget loh untuk orang-orang yang seperti ini, untuk mapala-mapala seperti ini gitu kan. Setidaknya selama hidup perjalanan punya manfaat. Itu pahala yang berjalan terus. Punya cerita. Bukan cerita lagi, pahala yang jalan terus sampai kalian meninggal. Amin. Loh iya. Buat apa hidup 100 tahun kalau nggak ada manfaat? Iya. Buat apa ibadah kalau tidak punya manfaat? Kita hanya melakukan, maaf ya, kita ibadah, tapi kita nggak memberikan manfaat kebaikan itu. Itu melebihi dari ibadah. Iya, ngebantuin orang susah lebih. Karena keikhlasan, ada ikhlas di situ. Iya. Pokoknya kalau udah ada ikhlas, kalah semua tembus. Mau maaf ya, mau kalian ya bukan berarti kalian nggak sholat, jangan juga gitu loh. Mau kalian istilahnya sholat gini-gini, tapi kalian tidak ada rasa ikhlas udah. Nah kalian itu menjadikan itu adalah tanpa kalian sadar bahwa berbuat baik seperti itu adalah ibadah. Kalian sedang mewujudkan ibadah dalam sikap. Itu keren banget, karena saya pun gak mampu seperti itu. Yalah, mana mampu gua udah ngaduk begitu. Ya kan? Ya, bagaimana jadi nggak pulang?
Oh iya, udah malam ya. Oh, oke. Ini udah malam banget di sini. Jam berapa sih mata gue? Kusoi deh. Jam 1:30 ya? 20. Oh iya, bener ya. Oke deh. Ini udah hampir jam setengah dua malam. Kasihan mereka jauh-jauh sekali rumahnya walaupun sama-sama Bogor. Cuman malam ini cerita menarik banget. Ambil pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak banget nih yang bisa kita pelajarin dari kisah-kisah para sahabat kita yang tim SAR ketika di kasus Tanjung Lusung bencana alam. Kalau saya dan sahabat FRS dengan Mas Tri yang gampang disebutin dulu, baru Mas Gokong. Ada salah ucap, salah sikap, ya mohon maaf karena kita bertiga di sini hanya manusia biasa, nggak mungkin jauh dari lepas dari kehilafan. Oke, salam bahagia selalu, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.